cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Tapi gak apa-apa ya, ilmunya
narasi ini nanti, narasi dengan kita tentunya dengan teman-teman, ya. Mudah-mudahan yang lain mengikuti. Ya saya doakan mudah-mudahan motif sudah melakukan ikut, ya. Tinggal benar-benar isinya. Kemarin itu tinggal berapa mandek karena kurang konsultasi kepada Pak Irul mungkin, ya. Kita coba anggaran itu yang bersangkutan kota orang kegiatan yang penting nasihat itu, ya. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat. Ini Bapak Ibu kita semua ini dikerjakan Bapak Ibu semua. Ya saya sampai bilang Bapak Ibu kasih ya Pak Ibu. Iya semua Pak, tapi alhamdulillah mudah-mudahan tetap sehat. Ya, jadi saya kalau-kalaunya kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala BPTSK Negeri Petenteng 5, Bapak Sarani SPT, serta Bapak Ibu Guru Dewan Guru BPTSK Negeri Petenteng 5 yang saya hormati, dan juga undangan yang dari SD Negeri Suan 3 dan Suan 1 juga yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam acara aksi nyata modul 1, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Petenteng 5. Mudah-mudahan acara ini nantinya senantiasa berjalan dengan lancar dan mendapat petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin mungkin sambil berdiri Pak. Oke. Perlu diketahui bahwa betul apa yang akan dikatakan Bapak Kepala Sekolah Pak Sarani. Saya ini adalah CGP Angkatan 7, satu-satunya di Kecamatan Lombok untuk yang dari SD. Kemudian teman ada yang dari SMP, tetapi pada ketika teman itu SMP mungkin komunikasinya sangat sulit Pak, lain dengan sesama SD ini. Kemudian selamat datang Bapak Ibu. Yang pertama kami ucapkan terima kasih yang terhingga atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara kami yang dikemas, yaitu aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri Petenteng 5. Maka mungkin ada yang belum kenal dengan saya nih. Nama Abdul Anam, ini CGP Angkatan 7 Kabupaten Bangkalan. Kemudian selama pendidikan kami didampingi oleh BP. BP ini adalah pengajar praktek, yaitu Bapak Heri Purwanto. Ini unit kerjanya di SD Demangan 1 Bangkalan. Kemudian dibimbing juga oleh Bapak fasilitator, yaitu Bapak Rusli. Bapak Rusli ini setia mendampingi kita. Kebetulan di CGP itu kita dibagi per kelas. Ini kelas 259, ya kan? Se-Jawa Timur Bapak Ibu. Ini Bapak Rusli, beliaunya berasal dari Sumeneb, Jawa
ini kami masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani pendidikan guru penggerak yang insya Allah kami jalani nanti selama 6 bulan terakhir bulan Juli ini. Mungkin Bapak Ibu langsung saja terkait dengan penerapan budaya positif di UPTD SD Negeri Petenteng 5. Ini merupakan tugas bagian dari tugas DGP, yaitu kita melaksanakan diseminasi, artinya penyampaian materi kepada teman sejawat. Budaya positif nantinya materi-materi ruang lingkupnya yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima restitusi, yaitu 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi, yaitu segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu. Kemudian budaya positif sendiri berangkat dari makna pendidikan menurut KHD. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya pendidikan itu sejatinya adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak. Kita tahu setiap anak itu masing-masing anak mempunyai sifat yang unik dan potensi atau bakat yang berbeda-beda. Jadi tugas di sini seorang guru adalah yaitu menuntun. Kalau menurut Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadi sejatinya guru itu adalah sebagai fasilitator, hanya sebagai penuntun. Ini bagaimana seorang guru itu mampu membimbing anak sehingga bakat yang terdapat pada anak tersebut dapat berkembang sesuai dengan bakat anak tersebut, berkembang semestinya, sehingga anak tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian budaya positif itu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Jadi di sini ada keterkaitan. Bagaimana mengembangkan potensi anak, kecakapan anak. Kemudian melalui budaya positif ini diharapkan melalui nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu, perubahan paradigma ini paradigma terkait dengan pendidikan, kegiatan kepalan tangan ini diibaratkan seumpama kita ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi seumpama saya dengan Pak Yunus, saudara secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi saya menuliskan sebuah menjadi kertas, kemudian menuliskan benda, sebuah benda yang sangat berharga kepada pada kertas tersebut. Kemudian saya genggam, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi dikepal teman B, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja
agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, sekuat mana saya mempertahankan keyakinan atau keyakinan terhadap benda yang ada di tangan saya. Kemudian tangan kita itu ibaratkan stimulus, bisa berupa gangguan yang dari luar. Jadi ketika kita dengan sekuat tenaga berusaha tidak membuka kepala itu, berarti kontrol itu tetap ada pada diri saya. Tetapi itu juga bisa dikontrol oleh orang lain. Ini ibaratnya perubahan paradigma. Ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Ini ada dua. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari tadi kepala tangan itu. Kemudian menurut stimulus respon, ini adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Nah, ini konsepnya. Kemudian kalau teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi beda. Yang satunya adalah mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seumpama saya dan Bu Hotin, saya mencoba Bu Hotin itu mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Tapi ketika dihadapkan pada teori kontrol pilihan, ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bisa saja berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon. Kalau teori kontrol pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Ini. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau stimulus respon, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kemudian kalau teori kontrol pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kalau stimulus respon kan mesti ada yang menang dan ada yang kalah. Kalau teori kontrol pilihan, ini model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Ini terkait paradigma stimulus respon dan teori kontrol, teori pilihan. Kemudian selanjutnya disiplin. Disiplin dalam budaya kita, ini menurut kita sendiri. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi ini menurut kita disiplin itu cenderung berhubungan dengan ketidaknyamanan. Jadi maka dari itu sepertinya anak-anak kita, siswa-siswa kita ini berangkat pagi ke sekolah tidak terlambat, kemudian mengikuti upacara sepertinya dia tujuannya untuk terhindar dari ketidaknyamanan atau terhindar dari sanksi. Saya harus berangkat pagi karena kalau saya telat nantinya saya akan mendapat sanksi atau hukuman dari Bapak Ibu guru. Ini menurut kita disiplin. Kemudian disiplin menurut KHD, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin,
wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ini dianut semua kalangan untuk nilai-nilai kebajikan. Kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini Dr. William Gleiser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi tujuan kita adalah bagaimana di sini adalah menanamkan keyakinan atau nilai kebajikan pada siswa, agar siswa itu motivasi intrinsiknya itu kuat. Artinya motivasi dari dalam. Kemudian sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dengar dengan profil belajar Pancasila. Ini yang sering kita dengar terkait dengan kurikulum merdeka, bahwa goal kita, tujuan kita pada peserta didik kita adalah pada akhirnya yaitu bagaimana siswa kita itu mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu ada 5. Yang pertama ada 6, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini diharapkan siswa kita nantinya mempunyai sifat atau karakter ini, meliputi 6 ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ini sekarang teori motivasi atau perilaku manusia. Motivasi ini ada 2 ya. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Mungkin eksternal ini motivasi yang berasal dari luar, bisa dari lingkungan, bisa dari orang-orang terdekat. Kemudian yang kedua adalah motivasi internal. Diharapkan untuk motivasi internal ini tujuannya adalah disiplin positif. Kemudian motivasi eksternal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itulah tadi peraturan dibentuk di sekolah atau di kelas, seakan-akan siswa itu disiplin adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini motivasi eksternal, artinya anak terdorong untuk berlaku disiplin, tetapi bukan muncul dari dalam diri anak. Jadi muncul karena adanya peraturan tersebut. Ini ya, yang salah satu dari motivasi eksternal. Kemudian selain itu untuk mendapatkan imbalan, bisa Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Sering mungkin termasuk saya memberi imbalan ketika memberi jawaban kepada memberi pertanyaan kepada siswa, siapa yang bisa menjawab, Bapak kasih hadiah atau imbalan. Ini mungkin sering kita lakukan. Ini merupakan motivasi eksternal bagi siswa kita karena berasal dari luar. Tetapi ini cenderung ada
mungkin Bapak Ibu anak lebih semangat belajar karena ada imbalan. Kemudian kelemahannya kira-kira kalau imbalan karena hanya hadiah, anak itu belajar karena hadiah. Ketika tidak ada hadiah, menurun lagi. Ini. Kemudian mungkin nanti cenderung ada itu suka ke salah satu guru yang sering memberi hadiah. Kemudian tidak suka kepada guru lainnya. Ini motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal ini tujuannya adalah disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Jadi harapannya adalah ketika anak itu melakukan disiplin positif, datang tepat waktu, kemudian melaksanakan piket, tetapi benar-benar termotivasi atas dirinya. Ini bukan karena peraturan, bukan karena perintah guru. Ini harapannya. Kemudian Bapak Ibu, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi mungkin merdeka itu di benak kita, orang yang merdeka itu lepas dari perintah, tidak di bawah tekanan. Ini. Tetapi bukan hanya itu saja, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu lepas dari perintah, tidak dalam tekanan, tetapi hanya stagnan, berdiam, itu juga tidak dikatakan merdeka. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara selain tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya dia bergerak, memerintah diri sendiri untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan sesuai dengan keinginan. Bisa menggali potensi dirinya. Ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan hukuman atau konsekuensi ketika siswa kita ini melakukan pelanggaran. Biasanya ada sanksi. Sanksi itu bisa berupa hukuman atau konsekuensi. Ini kira-kira Bapak Ibu mulai dari yang pertama, seumpama ada yang datang terlambat, kemudian hukuman, bukan hukuman, artinya oleh gurunya siswa tersebut mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi karena terlambat oleh guru disuruh menulis 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Kira-kira Pak Yunus? Hukuman. Mungkin ada yang beda, Pak Mujib? Konsekuensi. Tipis, oke, betul. Tipis anunya tipis. Oke. Ini hukuman Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Jadi anak terlambat, kemudian suruh lari mengelilingi lapangan basket. Kira-kira ini masuk mana? Hukuman. Oke, hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Sama. Oke, hukuman. Ya. Nah ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke,
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman. Ya. Karena apa? Karena tidak menggunakan sepatu hitam, kemudian disuruh tidak menggunakan sepatu seharian. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, sama hukuman. Konsekuensi. Ini karena terlambat 10 menit suruh 2 kali konsekuensinya. Mungkin nanti ketika lebih dari 10 menit bisa lebih dari 2 kali. Ini. Oke, berarti ketika konsekuensi itu ada apa? Konsensus. Kesepakatan. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi ini, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa? Karena ketika kita menanamkan keyakinan kelas, maka itu akan menimbulkan motivasi intrinsik kepada siswa. Artinya ketika menanamkan keyakinan bahwa anak itu harus bertanggung jawab, kemudian sopan, ini lebih menanamkan pada motivasi intrinsik ketimbang mengapa tidak peraturan kelas. Kalau melalui peraturan kelas seakan-akan anak itu berbuat disiplin untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan ini. Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ini ya tadi itu. Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bagaimana Bapak Ibu? Artinya begini, untuk membuat sebuah keyakinan kelas ini diharapkan muncul dari siswa. Jadi siswa seumpama Bapak Ibu kemarin di kelas 6 itu sudah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, murid saya itu disuruh menuliskan terkait dengan kelas impiannya. Seumpama apa yang murid saya itu kehendaki terhadap kelasnya. Seumpama apakah kursi, apakah rapi, kemudian tidak mengganggu teman ini. Jadi setiap anak itu diberikan catatan kecil, catatan kosong untuk menulis, kemudian ditempelkan ke depan. Setelah membuat kelas impian mereka, kemudian bagaimana cara mewujudkan kelas impian tersebut. Seumpama tidak mengganggu pelajaran. Dengan cara apa? Seumpama tidak ada yang datang yang terlambat. Otomatis kalau ada anak yang datang terlambat itu akan merusak atau mengganggu konsentrasi anak yang lain yang sedang belajar. Ini seumpama kemarin banyak yang saling menghormati, artinya tidak membuli orang tua. Ini karena di sini banyak yang membuli orang tua. Di situ anak-anak menulis saling menghormati, kemudian tidak membuli orang tua. Kemudian setelah itu, setelah keyakinan kelas itu terbentuk, kemudian dipampangkan bisa di tembok, kemudian di dinding di depan kelas ini untuk kesepakatan bersama untuk dilaksanakan bersama agar sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas. Ini terkait dengan untuk mewujudkan sebuah keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas?
mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, seumpama apa? Pak Yunus, nah kira-kira kenapa kalau sepeda motor mau pakai helm? Coba kalian ke apa? Supaya terhindar dari kecelakaan. Iya, ini berarti sudah merupakan keyakinan kelas. Kalau seumpama karena takut ditilang, berarti karena peraturan ini. Kalau seumpama dia sadar bahwa dirinya akan keselamatan dirinya, nah, ini kan merupakan bentuk keyakinan. Seumpama siswa kenapa kok menyapu tiap hari? Jawabannya itu bukan mengerjakan tugas piket saya, tetapi lebih pada agar kelas saya bersih dan nyaman. Sehingga motivasi itu muncul dari diri anak. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan, bukan karena harus pakai masker. Karena kalau seumpama tidak pakai masker dilarang, dimarahi guru, tidak boleh masuk ke bank. Ini karena harapannya adalah karena kesehatan itu lebih penting. Ini. Kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ketika itu suatu keyakinan, maka semua lintas, tidak hanya berlaku di suku A atau di agama Islam saja atau Kristen saja, tapi semua lintas, semua agama ini. Karena nilai-nilai kebajikan itu adalah universal, dianut semua golongan, baik suku, negara, bahasa maupun agama. Ini keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom. Kemudian kesenangan, fun, penguasaan, power. Ini pada hakikatnya kebutuhan dasar manusia ini, termasuk siswa kita. Dan ini cenderung akan siswa atau manusia itu cenderung berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dari 5 kebutuhan tersebut. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini seumpama apa? Anak siswa kita sering mengganggu teman, bisa saja itu punya tujuan. Seumpama dia kurang kasih sayang di rumahnya, ini. Kemudian atau kurang kebebasan di rumah, sehingga dia sering mengganggu. Ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini terkait dengan restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid kita berbuat salah, bagaimana murid itu tidak minder ketika mendapat hukuman, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah tujuan dari restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah tujuan dari restitusi. Ketika
dihukum, suruh apa, suruh lari. Biasanya apa? Mereka itu ketika kembali ke teman mereka merasa kecewa, merasa malu, kemudian apa? Merasa minder. Ini biasanya. Dengan restitusi ini diharapkan anak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak minder, tidak malu. Ini bagaimana penerapannya nanti. Kemudian ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi saudara, restitusi ini bukan menebus kesalahan yang siswa lakukan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan antara guru dengan murid, baik murid dengan murid. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selain itu, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi pada dasarnya siswa kita ini melakukan pelanggaran mesti ada tujuannya atau alasannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokus pada karakter. Kalau hukuman itu lebih bisa fisik, bukan karakter. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Bagaimana mencari solusi terhadap masalah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol ini seorang guru mereka bisa memposisikan ada 5 kontrol. Yang pertama adalah menghukum. Kemudian yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Idealnya mereka posisi kita bagaimana mencapai ke posisi kontrol sebagai manajer dan menghindari apa sebagai penghukum. Ini mungkin ini videonya mungkin disimak, bisa disimak Bapak Ibu. Ini penerapan 5 posisi kontrol tadi sebagai gambaran ketika apa murid kita ini melakukan kesalahan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sekarang posisi penghukum atau siswa yang Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa?
Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung Membuat merasa bersalah. kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini
ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun,
Tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, demikian Bapak Ibu penerapan posisi kontrol sebagai kita sebagai seorang pendidik dalam mengatasi permasalahan di sekolah kita. Nah, ini tadi posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik contohnya suruh dari lapangan ke lapangan, bisa suruh push up, ini merupakan hukuman fisik. Kemudian maupun verbal, ini bisa dengan kata-kata. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dibandingkan posisi kontrol yang pertama tadi. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini posisi membuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian sedangkan memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi biasanya tadi kalau memantau itu perlu perhitungan, seperti terlambat berapa menit, konsekuensinya harus apa ini. Kemudian ini idealnya yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi solusi untuk yang ditawarkan untuk menebus kesalahan itu adalah diharapkan muncul dari murid. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bisa melalui tadi dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Kemudian Bapak Ibu, yang ketujuh, segitiga restitusi ini ada tiga aspek atau tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini sama tadi untuk untuk mengatasi siswa yang melakukan kesalahan di sekolah kita. Nah, ini contoh penerapannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat
menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4.
Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini. 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu, demikian penerapan
akan tetap membuatnya dalam posisi gagal, menyalahkannya, kemudian mengkritik, maka anak itu akan tetap berada pada posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, agar sama-sama memahami. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi, yaitu apa? 5 kebutuhan dasar tersebut sebagai manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat kita, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh kata-katanya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini sisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, safety belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contoh pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayang kita tentang kelas ideal? Terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini sisi ketiga dari restitusi segitiga. Yang terakhir, terima kasih. Jadi apa? Karena kahari ing ngarso suntu loka ing ngarso manu ngarso manu ngarso ing handayani. Semboyan pendidikan kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada masukan Bapak Ibu terkait dengan apa materi yang kami sampaikan. Tidak lagi. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaannya Bapak Ibu hadir di kelas ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita dan bagi peserta didik kita. Amin. Dan saya doakan juga
bukan cewek ya, bentar-bentar saja sudah nggak boleh, apalagi tadi sudah beli ini bos apa itu segala itu. Nah fisik ya, kalau peraturan dulu cewek itu sudah jadi masalah, lapor ke Pak Polisi ya. Kemarin itu pernah kejadian tapi alhamdulillah sudah teratasi ya, di SD kita buang gitu ya, alhamdulillah sudah. Memang nggak boleh Pak sampai mobil atau infeksi juga boleh, itu udah biasa. Kalau bisa ya untuk Indonesia awas gitu ini kan. Kemudian yang kedua Pak Irul tadi memang nggak pakai guru penggerak ya, putih apa masih belum beli, apa memang masih dalam proses. Biasanya kalau sudah terlaksana 2 kali jam tidur itu berseragam. Mungkin untuk seragam itu khusus yang PSP Pak. Sekolah penggerak bukan guru. Seperti bola buah dan berbekas DJ1 mungkin sudah punya seragam yang begitu. Program sekolah penggerak. Iya, makasih ya informasinya, sedikit nanti bisa juga berseragam itu ya. Kabupaten Bangkalan itu yang diharapkan oleh saya. Ya perlu kita Bapak Ibu, ini contoh Bapak Ibu hebatnya, yang lain bisa menyusul Pak Arifin dan sebagainya. Ini yang sudah lagi coba-coba seperti yang mudah-mudahan tercapai apa yang sesuai dengannya, lulus dengan posisi baik, nilai terbaik dan menemani Pak Irul. Bapak malah pengen konsultasi ke Pak Irul, mau bisa lah Pak Irul sekali lagi itu konsultasi. Enggak, Bapak Irul itu orang baik ya, guru hebat ya. Kira-kira baru yang Bapak kalau mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua kehidupannya ya. Kira-kira kita bulan kalau saya doa ya Pak Irul, doanya doa saya minta dengan Bapak Arifin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakir hamdan hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa lakal bagi jalali wajhil karim wa alihi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa tawaffir lana jami'al hajat wa tutahhirna min kulli sayyi'at wa tarfa'na bika ila ta'ala darajat wa tuballighuna bi aqsawali min jami'il khairati fil hayati ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafa'atil maut wa najatan minan nar wa 'afiyatan rizq. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.